puji Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, Bapak Ibu. Tanpa terasa kita sudah berada di ujung tahun ini. Besok sudah bulan November. 2 bulan lagi tahun 2021 kita lewati. Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini luar biasa dalam hidup kita. Amin. Saya yakin kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Semoga kita pastikan kita menikmati ibadah ini saat kita datang dan saat kita mulai nanti keadaan kita berbeda karena kita diberkati oleh Tuhan. Kita percaya di tengah kita Tuhan juga bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Mari saja kita dengan segenap hati kita, segenap hidup kita fokus untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih. Kami bersyukur pada anugerah Tuhan yang tiada henti-hentinya di dalam hidup kami. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan memberkati kami, Tuhan menganugerahi kami kesehatan yang melimpah pagi hari ini. Kami bisa hidup, kami kuat melangkah ke tempat ini. Kami tahu karena anugerah Tuhan semata-mata dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga menyembah Tuhan yang hidup, yang ada bersama-sama dengan kami, yang begitu mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini kami bersahati bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Kami mau membangun mesbah bagi Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya saat Engkau disembah, saat Engkau disenangkan, hadirat-Mu melimpah di antara kami. Hadirat-Mu dicurahkan di antara kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Ada pertolongan di dalam hadirat Tuhan, karena Engkau hadir dengan kuasa yang luar biasa di antara kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hidup kami, membawa hati kami yang haus akan Engkau hari ini. Kami butuh Tuhan, kami butuh kemuliaan Tuhan melingkupi kami hari-hari ini. Bapak terima kasih, berbicara melalui firman-Mu pakai hamba-Mu yang Kau akan pakai hari ini menyampaikan isi hati. Bapak terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak disembah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Bersama segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
kemuliaan pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan. Oh yang berkati kami, berkati hidupku, Yesus kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Yesus kemuliaan pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan. Oh yang berkati kami, berkati hidupku. Segala pujian cukup bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan memuji-Mu Tuhan. Puji-Mu menyembah-Mu, Yesus semuanya. Segala pujian cukup bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan memuji-Mu. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus semuanya. Segala pujian, segala pujian bersyukur kepadamu, Tuhan yang hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Terima kasih ya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan memuji-Mu Tuhan. Oh kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus kami bersama katakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Bersyukur buat segala kebaikan.
Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Setiap kami mengalami pertolongan-Mu, setiap kami mengalami perlindungan-Mu yang tiada henti-hentinya, yang tiada habis-habisnya. Kami nikmatkan Tuhan, Kau berikan. Sebab itu kami bersyukur, kami bersyukur dan bersyukur. Sebab kasih dan setia-Mu takkan pernah berhenti di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, ajaib, Kau luar biasa, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala pengagungan kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya. Mari Bapak Saudara, sejenak kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu yang tiada habis-habisnya. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah Yesus. Kami menyanyikan nama-Mu Tuhan. Engkau layak
Yesus Tuhan adalah. Bersama kami katakan sembah dan puji, sembah dan puji kita. Yes Lord, kata bagimu sembah dan puji kita kamu, sembah dan puji kita kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita kamu, sembah dan puji kita kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan dalam kehidupan kami. Karena sampai hari ini Tuhan kami boleh ada. Tahu karena Engkau-lah yang menyertai dan menghendaki. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh beribadah. Kami boleh memberikan pujian dan rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami menikmati Tuhan persekutuan kami dengan Engkau. Kami menikmati Tuhan persekutuan kami dengan sesama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Berkati pemberitaan firman ini Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami Tuhan. Sehingga setiap perkataan dari firman ini boleh kami pahami dan kami mengerti. Kami percaya Tuhan, sementara firman-Mu diberitakan, sementara kami mendengarkan firman, kuasa-Mu akan menyertai, yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan, orang-orang akan diperbaharui. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom.
Puji Tuhan, senang kita boleh bersama-sama, boleh bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Harapan kita semua kita dalam keadaan baik, sehat-sehat, disertai, diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu pada waktu beberapa tahun yang lalu itu ada satu lagu yang populer waktu itu, aku anak singkong, kamu anak keju. Kita tahu singkong ini kan budaya daripada kita orang Indonesia, ya. Tidak ada orang yang tidak tahu singkong karena ini makanan sehari-hari. Tapi keju itu bukan makanan khas Indonesia, tapi dibawa oleh pada waktu itu orang Belanda yang datang ke Indonesia karena dia makan keju. Makanya pada waktu dia datang ke Indonesia, maka kebiasaannya itu dia bawa ke sini. Dan akhirnya orang Indonesia pun mencoba, ternyata kok lebih enak keju daripada singkong. Akhirnya orang makan keju. Nah, kenapa? Karena budaya dari mana dia berasal itu yang dia bawa. Nah, ini kebiasaan itu menjadi budaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan berkata, kerajaan Allah itu apa yang ada di surga Tuhan mau menghendaki terjadi di bumi. Nah, salah satunya itulah budaya di kerajaan surga yang Tuhan ingin terjadi juga di bumi. Nah, kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya, biarlah budaya dari surga itu boleh menjadi bagian dari hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu, salah satunya yaitu tentang bagaimana supaya budaya kerajaan Allah ini boleh kita alami. Budaya kerajaan Allah itu boleh kita juga lakukan dalam sehari-hari kita. Nah, kita akan buka dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Katakan begini, satu ayat ini kita akan baca bersama-sama, ya. 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, dikatakan saudaraku dalam ayat ini, berilah, ya, maka kamu akan diberi, ya. Ini satu hukum. Kalau orang mau diberi, maka dia harus memulai dengan dia harus memberi. Berilah maka kamu akan diberi. Dikatakan saudaraku, artinya yang menerima adalah orang yang memberi. Ya, jadi yang diterima sesuai dengan apa yang diberi. Kira-kira begitu pengertiannya, ya. Berilah maka kamu akan diberi, artinya yang memberi akan menerima. Dan apa yang kita terima itu adalah akibat daripada apa yang kita beri. Apapun itu dalam hidup ini. Firman Tuhan juga berkata tentang hukum tabur tuai, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Ya, dalam alam semesta ini juga memberitahu kepada kita, kalau saudara kepingin pohon mangga, maka saudara harus tanam biji mangga. Ya, jangan berharap saudara tanam biji mangga berharap tumbuh pohon durian. Nggak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena apa yang ditabur itu yang akan dituai. Segala sesuatu. Kalau saudara menghendaki saudara menerima yang baik, maka yang baiklah yang harus kita tabur. Karena ini hukum. Kalau yang namanya hukum akan terjadi begitu. Nah, saudara, 2 minggu lalu kita belajar, dikatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada Mammon. Nggak bisa. Kita harus memilih dan menentukan kepada siapa kita mau mengabdi. Kalau seseorang mau mengabdi kepada Mammon, maka dia tidak akan mungkin bisa sekaligus dia mengabdi kepada Tuhan. Jadi kalau orang mau mengabdi kepada Tuhan, dia tidak boleh mengabdi kepada Mammon. Simpelnya, sederhananya begitu. Nah,
Saudara, bagaimana supaya kita bisa mengabdi kepada Tuhan? Ya jangan mengabdi kepada mamon. Ya. Bagaimana supaya kita bisa mengabdi kepada Tuhan? Ya jangan mengabdi kepada mamon. Nah, supaya kita bisa mengabdi kepada Tuhan, kita harus berikan hati kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa berikan hati kita kepada Tuhan? Nah, kita lihat Matius 6 ayat 21 berkata begini. Matius 6 ayat 21 katakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, saya sedikit mengulang kembali. Dikatakan bahwa 2 minggu lalu saya sampaikan ini bahwa saudaraku yang jadi kompetitornya Tuhan itu bukan iblis, tapi itu mamon. Ya, uangnya itu tidak salah, tapi cinta akan uang itu yang menyebabkan orang jatuh dalam dosa. Sekali lagi, saya tidak bermaksud saudara jangan a priori, jangan terus curiga, ini cerita uang nanti dia punya proyek nih, sehingga cerita dulu tentang keuangan. Enggak. Saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, paling tidak gini saudaraku, supaya konsepnya ini ngerti kita. Toh yang diuntungkan bukan gereja. Siapa yang diuntungkan? Ya orang yang melakukan firman itu, dia yang akan diuntungkan. Bukan orang lain. Yang diuntungkan itu kita. Toh kalau saudara terima banyak, yang diuntungkan siapa? Bapak Ibu juga, kita semua yang diuntungkan. Jadi saudara jangan dulu langsung merasa curiga ya. Nah, saya bercerita tentang keuangan ini karena memang penting buat kita. Supaya apa? Supaya kita jangan salah dalam konsep. Supaya kita jangan kemudian akhirnya kita tidak dapatkan sesuatu dan kita mulai salahkan Tuhan. Nah, saudara, dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi kalau kita mau serahkan hati kita, ya kita mesti tahu harta itu ada di mana. Ya, bukan berarti, oh kalau gitu saya harus jual segala sesuatu terus berikan kepada Tuhan. Nanti sudah jadi miskin terus kemudian mau hidup dari apa? Bukan itu konteksnya. Ya, nah, saudara perhatikan ya. Matius 6 ayat 19 dan 20 katakan begini. Matius 6 ayat 19 dan 20 dikatakan begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, dan di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, dalam mengartikan firman tentu kita tidak bisa hanya terus baca satu ayat ini dan kemudian kita langsung artikan menurut pemikiran kita. Tidak selalu bisa seperti itu. Ambil contoh begini. Kira-kira kalau saudara mau kirim uang ke surga, caranya gimana? Bank apa di bumi ini yang bisa transfer ke surga? Bisa enggak? Nggak bisa. Kalau gitu kita bakar uangnya supaya asapnya naik sampai ke langit. Kira-kira bisa sampai di sana enggak uang kita? Uang kita terbakar, asapnya akan hilang begitu saja. Dan apakah sampai di surga? Enggak juga. Kemudian orang mulai memikirkan, kalau gitu kita bentuk uang-uangan. Jadi sepertinya kita sedang mengirimkan ke sana. Begitu dibakar, habis juga, tidak ada kemana-mana dia. Uang kita habis untuk membeli uang-uangan itu, dan kemudian uang itu tidak kemana-mana. Nah saudara, jadi ini berikan pengertian saudaraku bahwa kita ya pengujian hati manusia itu adalah tentang harta. Nah, saya akan coba ini sampaikan ini pelan-pelan ya saudaraku. Ya, sebab Tuhan katakan begini di Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22.
Matius 13 ayat 22 dikatakan begini, waktu Tuhan memberikan tentang perumpamaan tentang 4 jenis tanah. Dikatakan salah satunya dikatakan begini, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apa yang bisa menghancurkan benih-benih yang kita tabur? Dikatakan karena kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Ternyata saudaraku, kekayaan itu punya tipu daya. Makanya waktu saya sampaikan, cinta akan uang, kata firman Tuhan, itu akar segala kejahatan. Maka dan kemudian dalam Amsal juga berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dan ayat yang lain juga berkata, jangan seorang menginginkan kaya. Kenapa? Karena pada waktu dia menginginkan kaya, maka tujuan hidupnya adalah bagaimana supaya dia kaya. Dan kalau untuk mencapai tujuan hidupnya kaya itu, dia akan menghalalkan segala cara supaya dia kaya. Dan akhirnya dia terikat dengan cinta akan uang ini. Kekayaan itu adalah bonus dari Tuhan. Kekayaan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Tuhan katakan gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Dia tidak akan membuat kita jadi susah dengan kekayaan itu. Itu yang dia ingin. Makanya yang perlu bukan kekayaannya, kemampuannya. Itu yang kita perlu persiapkan dalam hidup ini. Supaya pada waktu kita mendapatkan lebih, kita menerima lebih, kita punya kemampuan. Untuk apa? Mengelola yang lebih itu. Tapi kalau kita hanya fokus kepada kekayaannya, kita tidak fokus kepada kemampuan untuk mengelola kekayaan itu, pada waktu kita kaya, kita akan menjadi menderita. Kan saya coba kasih contoh. Saudara lebih mudah mana tidur, lebih nyenyak tidur mana, pada waktu uangnya tidak ada di rumah atau ada uang 100 miliar di rumah. Kira-kira saudara bisa lebih mudah mana tidurnya? Pada waktu ada uang 100 miliar di rumah, kira-kira saudara bisa tidur enggak? Saya tidak begitu yakin. Pasti sudah tiap sebentar. Tadi sudah kunci pintu belum ya? Sudah gemboknya, sudah yakin nggak ditekan kan? Aduh, gemboknya gembok yang biasa atau gembok yang anti maling nih? Ya, dan akan susah. Mungkin setengah jam kemudian sudah terbangun. Tadi bunyi apa ya? Dan kemudian untuk menjelang tidur tiba-tiba, tadi kok ada dengar suara apa? Halusinasi. Kenapa? Karena kemampuan mengelola itu kadang-kadang tidak mudah, saudara. Ya, jadi yang penting bukan masalah seberapa banyak kita terima, tapi kemampuan mengelola ini yang penting kita perbaiki dari kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita terima banyak, kita tidak tinggalkan Tuhan. Sehingga pada waktu kita menerima lebih banyak lagi, kita tetap mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada mamon itu. Nah, jadi penting bagaimana kita itu mengelola ya kemampuan kita ini untuk menerima kekayaan itu. Nah, salah satu cara untuk bisa melatih kemampuan itu adalah dengan memberi, saudara. Kenapa? Karena pengujian hati itu adalah tentang harta kita itu. Jadi pengujian hati kita itu tentang harta. Saya katakan begini, saudaraku, dalam perumpamaan Tuhan di akhir zaman dari Matius pasal yang ke-24, pasal 25, pasal yang dan berikutnya itu, saudara akan lihat lebih dari 50% perumpamaan Tuhan Yesus bicara tentang keuangan. Bagaimana kemampuan seseorang itu mengelola keuangan. Tuhan menghendaki saudaraku menerima lebih. Itu keinginan Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang, aku kepingin kamu itu berbuah lebat. Lukas 6 ayat 38 tadi kan katakan begini. Kalau kita memberi, maka kamu akan diberi satu ukuran
yang dipadatkan. Saya cuma membayangkan begini, saudaraku. Tadi rasanya saya mau bikin bawa beras kok lucu juga ya. Tapi bayangkan coba, saya berharap saudara bisa membayangkan. Kalau ada satu ukuran yang maksudnya itu begini, saudara isi beras atau gula, kemudian padatkan dia, goyang-goyangkan. Nanti dia akan turun, betul ya? Dia akan tersusun dan kemudian dia akan turun, ya. Diisi lagi, kenapa? Karena ada bagian yang kosong. Kelihatannya awalnya penuh, tapi setelah dipadat-padatkan, dia akan mulai ada yang kosong. Diisi lagi, dipadatkan lagi, ada lagi ruang yang kosong sedikit, ditambahkan lagi, sampai nanti dia melimpah keluar. Nah, Tuhan kan, keinginan Tuhan bukan bikin kita jadi miskin, enggak. Bahkan dia bilang, kalau kamu beri, maka aku akan memberi, dipadatkan sampai meluber, tumpah keluar. Nah, keinginan Tuhan seperti itu. Tapi juga saudaraku, untuk itu kita perlu membarengi dengan apa? Kemampuan kita mengelolanya. Supaya jangan nanti setelah kita punya menerima banyak, terus kemudian kita sudah mulai sibuk dan akhirnya kita ibadah tidak sempat. Kenapa sibuk? Kenapa sibuk? Dan saya percaya suatu saat Tuhan akan buat kita sangat sibuk sehingga kita tidak bisa apa-apa lagi. Atau Tuhan izinkan suatu saat kita jadi tidak bisa apa-apa sehingga kita tidak perlu sibuk lagi. Mungkin terbaring di rumah sakit, mungkin di rumah saja tidak bisa buat apa-apa lagi. Bukan Tuhan kejam. Jadi saudaraku, cara melatih kemampuan adalah kita dengan memberi. Ya. Prinsipnya adalah untuk kekekalan. Ya, prinsipnya adalah untuk kekekalan. Apa yang saudara lakukan untuk kekekalan? Jangan hanya mikir kalau aku tabur, aku memberi 10, aku dapat 100 kali lipat. Nanti aku dapat 10.000. Oh, kalau aku tabur 100, nanti aku akan terima. Itu berarti yang kita pikirkan hanya di bumi. Kenapa? Karena yang kita pikirkan penambahan nominal saja. Tapi yang Tuhan kehendaki, yang pertama itu gini Tuhan katakan adalah konsepnya, ya, yang tadi kita baca Matius pasal 13 ayat 20, Matius 6 ayat 19-20, kumpulkanlah harta bagimu di surga untuk sesuatu yang kekal. Jadi kalaupun saudara memberi, saudara mengembalikan perpuluhan, saudara memberi persembahan, ingat ini bukan untuk siapa-siapa, tapi aku untuk yang kekal aku pikirkan. Aku menabur untuk sesuatu yang kekal. Nah, untuk itu saudaraku, prinsipnya adalah yang pertama dikatakan begini, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Dan karena ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Itu 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saudaraku, konsepnya itu pertama mesti memberi dengan tulus dan rela dan sukacita. Tulus, rela. Saya kadang-kadang orang ngomong nih, dia ngomel, beli lagi, tabur lagi. Saya ngomong gini, kalau kamu nggak rela, udah jangan lakukan. Daripada kamu terpaksa kamu lakukan, tapi kamu nggak rela, nggak ada gunanya. Uang kamu habis, sesuatu yang kamu tabur non material itu habis, dan kamu nggak dapat apa-apa. Lebih baik kamu nggak lakukan itu. Supaya apa? Karena apa yang kamu tabur dengan ngomel, kamu akan terima omelan juga. Kamu tabur dengan kesedihan, yang kesedihan juga yang akan datang. Tapi kalau kamu tabur dengan sukacita, maka sukacita itu yang akan datang. Jadi ini prinsipnya saudaraku. Jadi saudara lakukan aja dengan rela. Kalau saudara rela, ya sudah lakukan aja. Saudara ingin menabur
kebaikan hatimu kepada orang yang material atau non material, yang penting rela dulu. Kalau sudah tidak rela, ya jangan paksa. Jangan paksa. Kenapa? Karena sesuatu yang terpaksa itu tidak akan baik efeknya. Ya. Nah, jadi pertama harus dengan tulus dan rela. Amin. Ya kan saudara marah dengan saya. Cerita tentang gambar. Saya pengen saudara itu menikmati yang melimpah. Saya senang melihat kalau saudara itu menghasilkan buah yang banyak. Kenapa? Karena yang nikmati saudara juga. Saya pernah cerita dulu di awal tahun. Ya, yang saya katakan begini, pada waktu saya cerita tentang seseorang, dia berumurnya itu sudah hampir 80 tahun. Satu kali saya ketemu di tokonya. Dia bukan orang percaya, dia bukan orang Kristen. Jadi dari ngomong-ngomong baru saya tahu. Dulu saya berpikir orang lain yang melakukan itu. Baru saya tahu. Terus dia bilang begini. Dia cerita. Kemudian dia ngomong dia. Bapak ini kan udah tua, makan cuma sepiring nasi aja. Sekali makan maksudnya, bukan seumur hidup sepiring nasi. Sekali makan juga sepiring nasi. Makan piring kedua udah tidak bisa lagi, terlalu kenyang. Mau pakai baju, cuman yang di badannya bisa dipakai. Betul juga ya. Sudah punya baju bagus, mungkin tidak sudah pakai 5 lapis, pakai sekaligus. Pakai juga satu aja gitu. Saya pakai baju juga satu. Pada waktu saya mati, saya tidak bawa apa-apa. Sebelum saya mati, saya buat sesuatu. Saya sangat bersyukur setelah sekian puluh tahun katanya. Saya masih bisa sehat, masih bisa jaga tubuh, dan kemudian saya punya rezeki. Dan kemudian saya bangunlah rumah untuk Tuhan. Sudah tahu, kalau sudah jalan di pinggir laut itu ada bangunan masjid megah. Itu bukan uang Pemda, tapi uang pribadi. Saya panggil arsitek, saya biayai dia. Kami pergi sama-sama ke Taj Mahal di India. Kemudian perhatikan ini, saya kepingin bangunan itu seperti ini. Dia bayar semua, dia bayar. Bangunan itu berdiri dengan megah. Dan kemudian dia bilang begini, biaya operasional jangan bebankan kepada orang lain, saya tanggung. Dan apakah dia jadi miskin karena dia memberi? No. Kasat mata aja hitungan itu miliar loh saudaraku. Kalau saudara kami pulang Mentawai kemarin, masuk gerbang kota dari naik kapal itu dari jauh udah kelihatan karena malamnya. Apakah satu orang yang punya hati? Apakah dia jadi miskin? Tidak. Saya lihat tokonya tambah ramai. Anaknya punya pekerjaan, bisa jadi pimpinan apa, jadi ini. Dan ternyata saudaraku, dan ini bukan yang pertama yang dia bangun. Apa yang saya akan bawa setelah saya mati? Karena dia memikirkan yang kekal. Katanya begitu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih pikirkan bagaimana supaya anak cucuku keturunan kelima punya harta melimpah? Itu yang kita pikirkan. Kenapa tidak kita coba pikirkan, aku akan bawa sesuatu yang kekal. Kalaupun sekarang aku mengampuni dia, memaafkan dia, bukan karena untuk dia, tapi untuk aku, supaya aku bisa yang kekal yang aku pikirkan. Kalaupun dia melukai aku, mengecewakan aku, dan kemudian aku memaafkan dia, karena aku mikirkan yang kekal itu. Aku tabur kasih kepada dia, aku memberi pengampunan, aku berikan yang baik kepada dia meskipun dia berikan yang jahat. Kenapa? Karena aku memikirkan yang kekal.
Karena aku mau melihat kekekalanlah, maka aku lakukan ini. Kenapa kita orang percaya dan coba mulai berinisiatif seperti itu? Amin. Aduh, saya kan bukan orang kaya. Saya kan tidak punya apa-apa. Saudaraku, bukan kita tidak punya apa-apa. Masalahnya kita mau lakukan dari apa yang kita punya. Bukan karena kita tidak punya, tapi karena keinginan itu tidak ada. Ya, jadi mari saudaraku, saya mendorong kita semua, ya, karena toh yang diuntungkan kita juga enggak siapa-siapa. Karena Tuhan bilang di bumi dan di surga, kita dapatkan gantinya di bumi dan nanti di surga, nanti dalam kekekalan kamu akan dapatkan itu hidup yang kekal, kata Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari yang pertama itu berikan dengan memberi dengan tulus dan rela, itu penting. Ya, yang kedua, Matius 6 ayat 2 dan 4. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi begini saudaraku, yang kedua, kenapa kita prinsip memberi itu pertama dengan tulus dan rela dan sukacita. Kemudian yang berikutnya adalah kita memberi ini untuk Tuhan, bukan untuk supaya dipuji orang lain. Nah, kita lakukan ini untuk Tuhan, untuk kekekalan, ya, untuk Tuhan. Jadi kalau kita lakukan ini, saya percaya saudaraku, kalau kita lakukan ini untuk Tuhan, konsepnya kita ngerti. Saya percaya saudara akan pasti kasih yang terbaik. Tadi sementara kami doa persiapan tadi, saudara, saya kok dapat sesuatu gitu ya. Saya ingin bagi dengan saudara. Buat anak-anak yang usia 20-an, remaja lah ya, belasan tahun sampai 20-an gitu. Kalau hari Minggu ini, apa yang mereka damba-dambakan, rindu-rindukan? Sudah tahu apa? Bangun telat. Betul atau betul? Dia tidak ingin makan enak pagi-pagi, enggak. Yang dia inginkan apa? Bangun telat. Kalau boleh bangun jam 10. Kalau boleh sampai jam 12. Enggak makan pagi, enggak apa-apa. Betul atau benar? Sudah punya anak di usia begitu? Kira-kira begitu kan? Tapi buat kalian yang dalam usia remaja, usia muda, sudah melayani, harus datang jam 9 sudah harus sampai di tempat ini, dan kalian lakukan itu. Saya katakan begini, itu yang terbaik yang kalian punya. Kenapa? Karena kalian sebetulnya kepingin bangun telat, tapi kamu lakukan bangun lebih awal. Supaya apa? Bisa datang di jam 9. Itu yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Saya waktu Tuhan sampaikan tadi, iya, itu the best, sudah yang terbaik. Kenapa? Karena sudah bisa tidur, tapi bangun untuk apa? Untuk Tuhan. Coba tengok, rasanya wajah-wajah sedih atau wajah-wajah gembira untuk anak-anak muda ini. Lakukan untuk Tuhan. Nah, saudaraku, saya akan akhiri dengan bagian ini. Mengapa kita harus memberi? Ya, kenapa? Nah, bagian ini 2 jam, saudaraku. ya. Nanti kalau 2 jam kita harus sedia makan siang nanti ya. Jangan nanti bendahara nanti tanya saya, kenapa kok banyak sekali Pak kita harus sedia makan siang ini? Ya. Mengapa kita harus memberi? Yang pertama, karena yang memberi akan menerima. Ya, kenapa kita harus memberi? Kalau sudah mau menerima, ya harus diberi. Ukurannya apa? Ya, ukuran apa yang saudara pakai itu akan dibalikan kepada saudara. Jadi kalau ukurannya
gelasnya sebesar ini, ya ukurannya itu ini juga. Ini yang dipadat-padatkan, ini yang mulia, ya segini ukurannya. Jadi kalau ukuran kita adalah kesedihan, ya kesedihan juga. Kalau ukuran kita keterpaksaan, ya keterpaksaan itu juga akan balik sama kita. Kan? Tapi kalau ukurannya itu sukacita itu yang akan balik. Jadi saya mendorong kita gini, saudara. Sudah mengembalikan perpuluhan, saudara memberikan persembahan, hati itu masih sukacita dulu. Kenapa? Karena sukacita itu yang akan balik lagi. Kalau kesedihan yang datang, saudara tahu yang kesedihannya apa? Tentu karena kita kehilangan uang, ya kan? Karena kita kehilangan sesuatu, makanya kita jadi sedih. Tapi kalau kita dapatkan, kita tidak sedih. Ada yang saudara sudah terima terima bonus gaji ke-15, berarti 3 bulan gaji itu saudara menangis. Kenapa? Sedih saya terima bonus. Ada yang begitu? Ya kalau sudah sedih, kembalikan aja, kasih ke kami. Kami akan terima dengan tenang. Tapi entah ada orang yang sedih kalau orang menerima. Jadi prinsipnya kenapa kita harus memberi? Karena yang memberi yang akan terima. Yang memberi yang akan terima. Ya. Jadi saudaraku, kata memberi ini di dalam bahasa Yunani-nya itu didomi. Dari didomi ini ada muncul kata didimus. Didimus ini nama lain daripada Thomas, kembar. Ya, kembar. Jadi gini saudaraku, pada waktu kita memberi, sebetulnya kita sedang menerima. Nah, itulah kita kata-kata kembar ya. Kata kembar itu kan dua kembar ya. Jadi pada waktu saudara memberi, sebetulnya saudara sedang menerima. Nah, itu kata kembar itu ya. Jadi waktu kita sedang memberi, sebetulnya kita sedang menerima. Kalau kita punya kesempatan untuk memberi, artinya kita sedang punya kesempatan untuk menerima. Itu konsepnya, ya. Oke, yang kedua, 2 Korintus 9 ayat 11 dan 12. 2 Korintus 9 ayat 11 dan 12. Katakan begini. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, yang kedua, kenapa kita harus memberi? Karena ucapan syukur orang lain kepada Tuhan itu adalah karena disebabkan kita. Jadi pada waktu kita bisa memberikan sesuatu dan orang lain mengucap syukur, saudara dapatkan upahnya lah gitu. Suatu kali di Natal tahun lalu, dari pemberian Bapak Ibu kita semua, kemudian kita belikan roti, gitu, roti kaleng, ya, roti kaleng itu biskuit besar ini saudara. Dan kami berbagi ke saudara-saudara kita. Salah satunya yang kami kunjungi waktu itu adalah di Bukit Tinggi dan di Payakumbuh. Kami bisa lihat wajah gembira dari anak-anaknya, ya. Karena memang yang kami kunjungi ini anaknya itu tidak banyak, cuma 7. Yang paling tua baru berumur 18. Yang paling tua adalah 18, yang bungsu umur berapa ya? 3 tahun, 3-4 tahun. Jadi ada anak umur 9 tahun perempuan. Itu sudah kuat mengangkat pasir karena bapaknya pembuat batu bata. Saya yang anak umur baru 10 atau 11 tahun sudah dorong gerobak berisi pasir. Bilang ini hebat. Tapi pada waktu kami belikan ini sudah bisa tergambar. Waduh, anak-anak ini lihat senang. Dia bilang ini roti. Waduh, kamu suka cita sekali dia.
Nah saudaraku, ada ucapan syukur dari orang lain kepada Tuhan karena saudara lakukan sesuatu. Kenapa kita harus memberi? Karena orang lain akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kesulitannya ditolong oleh kita, karena kebutuhannya dipenuhi oleh apa yang kita lakukan, dan ini membuat sukacita. Waktu yang lalu ada seorang saudara kita juga memberikan bantuan alat tulis, dan kemudian kami kirim, saudaraku, waduh anak-anak, waduh ini dapat buku, dapat ini, waduh, kita rasanya senang. Kenapa? Karena mereka mengucap syukur kepada Tuhan oleh apa yang kita lakukan. Ya, saudara ingin lihat orang lain mengucap syukur kepada Tuhan? Ini prinsipnya ya. Yang ketiga, 2 Korintus 8 ayat 2-4. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini Paulus katakan kepada jemaat ini. Mereka ini bukan orang kaya, tapi dia bilang ini, izinkan kami, Pak Paulus, izinkan kami, supaya kami juga dapatkan kasih karunia itu. Apa? Kami bisa memberi. Jadi konsepnya, saudaraku, bukan masalah berapa banyak harta yang kita punya, bukan itu masalahnya dalam memberi. Jadi yang ketiga ini adalah mematahkan kutuk kemiskinan. Itu adalah dengan cara memberi. Why? Kenapa? Karena hanya orang yang punya yang bisa memberi. Kalau saudara tidak punya, saudara tidak bisa beri. Yakin saya. Saya sangat yakin. Kalau saudara tidak punya, tidak mungkin saudara bisa beri. Adik, siapa namanya dia? Kristiano. Kristian. Oke, Kristian punya uang berapa? Gak apa-apa, contoh saja. Tidak bermaksud mempermalukan. Karena anak kecil lebih mudah ya, pasti dapat jajan dari orang tua, ya kan? Ada uang di kantong? Ada. Bisa tidak Kristian memberikan uang 100.000? Bisa. Kalau uangnya ada, tapi di kantong ada nggak uang 100.000? Nggak ada. Bisa Kristian kasih 100.000? Nggak bisa. Kenapa? Dia nggak punya. Artinya ya saudaraku, saudara boleh punya uang banyak, saudara boleh punya harta melimpah, tapi kalau saudara tidak pernah memberi, artinya apa? Miskin di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saudara merasa tidak punya. Apa yang saya mau beri, saudara simpan untuk diri sendiri. Jadi saudaraku, untuk mematahkan kutuk kemiskinan itu bukan dari seberapa banyak yang kita punya, enggak, tapi seberapa banyak yang kita mau lakukan untuk memberi. Jadi kita mau patahkan kutuk kemiskinan dalam kehidupan kita. Caranya dengan apa? Tuhan bilang dengan memberi. Orang ini bukan karena jemaat yang kaya, enggak, tapi karena dia bilang, izinkan kami. Dia miskin secara harta dibanding dengan orang-orang lain, tapi dia bilang ini, mereka kaya dengan kemurahan. Dan akhirnya apakah mereka akan jadi tiba-tiba mati karena miskin, karena lapar? Jadi cara kita, saudaraku, supaya saudara kita hidup kita berubah. Tuhan memang bilang orang miskin akan selalu ada padamu. Betul. Tapi bukan berarti kita akan jadi miskin terus. Enggak. Tuhan kepingin kita mengalami perubahan-perubahan, pembaharuan, termasuk di dalam hal ini adalah masalah keuangan. Tapi bagaimana supaya kita bisa patahkan kutuk kemiskinan itu? Lakukan ini, saudaraku. Beri. Jadi
apa yang kita mampu berikan. Bahkan jemaat di Makedonia ini dibilang lebih dari kemampuan mereka. Menurut ukuran Paulus, kamu rasanya kok lebih dari kemampuan kamu lakukan. Maka Tuhan itu perhitungkan itu. Ya. Jadi hanya orang yang punya yang bisa memberi. Yang miskin tidak bisa memberi. Sekali lagi, konsepnya bukan seberapa banyak harta yang ada pada saudara. Ya. Saya memang saudaraku, kalau khotbah tentang keuangan ini hal yang sensitif. Saya bergumul lama untuk saya sampaikan konsep-konsep, prinsip-prinsip tentang keuangan. Tapi saya harus ngomong sebagai gembala, saya mesti ngomong dengan Bapak Ibu. Kenapa? Tujuannya bukan supaya saudara punya uang dan kemudian saudara semakin kasih ke gereja. Bukan itu tujuannya. Supaya apa? Kita punya kemampuan untuk apa? Mengelola. Supaya apa? Kita terima yang lebih lagi. Supaya saudara dapatkan yang lebih lagi. Supaya terima yang lebih lagi. Karena kemampuan ini kita terus kembangkan, kita latih terus. Nah, caranya dengan memberi. Jadi yang pertama caranya gimana? Yang memberi akan prinsip memberi, yang memberi yang akan menerima. Saudara berharap menerima tanpa memberi, itu halusinasi. Nah, kan mungkin. Saudara akan terima apa yang saudara beri. Karena ukurannya itu yang Tuhan akan pakai. Ya. Yang kedua, orang lain akan mengucap syukur kepada Tuhan karena apa yang kita lakukan, pemberian kita. Yang ketiga, cara kita untuk mematahkan kutuk kemiskinan dalam kehidupan kita adalah dengan cara memberi. Yang keempat, 2 Korintus 8 ayat yang ke-24. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Yang keempat ini saudaraku, tanda orang dewasa, tanda kedewasaan adalah memberi. Saudara yang punya anak kecil, kalau boleh dia akan ambil punya saudaranya. Kenapa? Karena masih anak. Apakah ada di antara tempat ini orang tua berebut makan dengan anaknya? Dan kuenya cuma satu nih. Orang tua sama anaknya yang 3 tahun berebut, bapaknya sama anaknya yang mau 3 tahun berebut makan kue yang satu itu. Ada enggak? Kira-kira ada enggak? Yang kecil, Pak Binsar, mungkin enggak sama Aaron. Kuenya cuma satu nih, potongnya kecil lagi. Berebut enggak Pak Binsar dengan Aaron itu untuk kue yang satu potong? Pasti enggak. Bapak Daniel gimana dengan Gideon? Kuenya cuma satu nih. Kira-kira gimana? Mau berebut kita? Mungkin. Jadi tanda orang dewasa apa? Sudah, dia beri. Karena dia tentu anak-anak, jangan beri. Jadi saudaraku, kenapa kita memberi? Bukti kedewasaan kita. Kita memberi. Kenapa ya? Saudara mau beri pengampunan, itu tanda kedewasaan saudara. Saudara hatimu terbuka lebar dengan pengampunan, maaf atas kesalahan orang lain, 12 kali dia ulang kesalahan yang sama, dan saudara juga terbuka, hatimu terbuka lebar dengan pengampunan, itu tanda saudara dewasa. Tapi kalau sudah tidak dewasa, sudah tidak akan berikan pengampunan itu. Kalau tidak dewasa, sudah tidak akan berikan apa-apa. Kenapa? Karena bukti kita sudah dewasa, kita memberi. Apa buktinya kita orang tua sudah dewasa secara umur? Kita akan beri kepada anak kita. Kita rela menderita supaya anak kita. Itu bukti kedewasaan. Biarlah hari ini kita boleh belajar saudara. Pada waktu sudah memberi, sebetulnya sudah sedang menerima. Apa saja, apapun yang saudara beri, sudah sedang menerima. Ini prinsip, ya, hukum yang seperti itu. Dan mari kita mau belajar lakukan. Mari kita mulai belajar.
karena memang Tuhan menghendaki. Sudah terima yang lebih, tapi yang lebih daripada itu adalah kemampuan untuk mengelola apa yang hari ini ada. Kalau sudah bisa mengelola dengan baik, bukan untukku, tapi ini bagianku. Ini bagian yang aku harus tabung. Ini bagian yang aku harus investasikan. Ini bagian kebutuhan keluarga. Ini bagian yang aku bisa berbagi dengan orang lain. Itu tentu orang dewasa. Kalau anak-anak, untukku, bagaimana supaya semua untuk aku? Itu anak-anak. Tapi kedewasaan tidak seperti itu. Mari kita belajar hari ini, saudaraku, dalam prinsip memberi ini. Kita menerima karena memang kita memberi. Inilah budaya kerajaan Allah yang kita harus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang hadir dan juga yang ada di rumah. Biarlah kami boleh memiliki prinsip yang benar Tuhan. Kami boleh memiliki konsep yang sesuai dengan firman. Pada waktu kami memberi apapun ukuran apapun yang kami pakai, baik secara materi maupun non materi, kami memberi dengan tulus dan rela dan sukacita. Dan kami lakukan ini untuk Tuhan, bukan supaya kami dipuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami, supaya kami boleh terus bertumbuh, tidak hanya terus menjadi kanak-kanak, tapi kami menjadi dewasa. Adalah bukti daripada kedewasaan setiap kami adalah dengan kami mau memberi. Bapak, terima kasih. Hamba berdoa dari tempat ini. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit itu Tuhan. Engkau mencurahkan Tuhan. Engkau sangat menginginkan kepada setiap anak-anak Tuhan untuk mereka boleh mendapatkan kemampuan mengelola itu yang lebih lagi. Dan hari ini Engkau mengajarkan kepada kami cara kami melatih kemampuan kami untuk mengelola yang lebih banyak lagi adalah dengan cara memberi. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih kepadamu untuk hari ini Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, hamba melepaskan anugerah yang kasih karunia kepada setiap mereka. Mereka adalah orang-orang, anak-anak-Mu yang punya kemampuan untuk mengelola, kemampuan untuk menerima yang lebih lagi. Karena Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepada-Mu untuk hari ini. Kami berterima kasih kepada-Mu untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, aku hampiri tahta kasih karunia-Mu.
Tuhan sangat menginginkan engkau mendapatkan, engkau menerima lebih. Tapi kadang-kadang engkau tidak memberi lebih. Engkau sengaja menahan-nahan Tuhan. Baik itu pemberian secara materi maupun non-materi. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tersandung lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan bersama-sama, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Terima kasih. Di mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami pada pagi hari. Kami sangat diberkati, kami sangat dikuatkan Tuhan. Dan ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bukan sekedar menjadi pelaku pendengar firman Tuhan saja, tapi kami mau melakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus mengumpulkan kami berjalan dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus kami. Amin. Shalom warga kerajaan. Kalau kita memberi nama pesan singkat ini, saya beri nama Bapa yang terlalu baik. Ketika murid-murid Yesus dalam Injil Lukas pasal 11 berkata, "Guru, ajarkan kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." So, ini adalah doa murid-murid ya, bukan doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus Yohanes 17.
Katakan kalau berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dipermuliakanlah namamu. Tujuan hidup kita adalah mempermuliakan nama Dia ya. Bukan karena Dia kurang kudus kita bilang dikuduskan namamu. Tetapi justru melalui apapun yang kita hadapi, kita tahu Sang Bapa itu memelihara hidup saudara dan saya. Dan kemudian Dia memberi perumpamaan tentang cara berdoa. Apabila seorang sahabat datang pada sahabatnya di tengah malam. Doa itu adalah suatu permohonan kepada seorang sahabat. Tapi sahabat kita tidak equal ya, tidak seimbang. Dia adalah raja yang mulia itu. Sahabat, tolong dong, ada teman datang, saya tidak punya apa-apa. Tanda kita datang pada Tuhan, hanya orang rendah hati berdoa. Ya, dia minta tolong, pinjamkan kepadaku 3 roti. Saya percaya dia tidak akan menagih kita karena dia terlalu kaya. Dia berkata begini, masakan aku tidak akan memberikan, sekalipun aku sedang rumah dan anak-anakku bersama dengan aku. Loh, kalau anak-anak itu tersedia semuanya, siapakah saudara dan saya? Kita ini bukan anggota gereja. Kalau kita sudah lahir baru, ya, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah putra-putri dari Sang Bapa. Jadi jangan tetap jadi anak-anak, tetapi ya, ini anak-anak sudah tidur bersama aku. Betapa intimnya. Bukan di pelataran, ya, bukan di ruang tamu, tapi satu kamar dengan Sang Bapa. Saya punya jemaat, tempat tidurnya tuh lebarnya 3 meter. Tempat tidur saya besar, super king 2 meter. Sebab kita tidak ada anak. Tetapi ini 3 meter. Why? Itu ada mungkin 4 meter ya. Jadi 2 kali super king 4 meter. Karena 2 putrinya tidur bersama mereka. Begitu intimnya. Kalau kita ada dalam kamar Sang Bapa, everything will be taken care of. Lalu kemudian, masakan dia tidak bangun? Juga karena sifatnya yang tidak malu itu. Karena dia minta terus, dia ketok pintu. Karena itu dia berkata, ketoklah pintu, pasti dibukakan. Carilah, kamu akan mendapat. Dan firman Allah berkata, search and you will find, kan? Ya, ketoklah pintu, mintalah. Karena itu tidak usah malu, minta. Kita belajar dari Bartimius. Dia berkata, Yesus anak Daud, putra Daud, kasihanilah aku. Itu doa pengemis. Ketika dibilang diam, dia berteriak lebih keras. Ini pelajarannya saudaraku. Lalu dia berkata, kalau kamu sebagai bapak yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Tidak mungkin kalau kamu minta roti diberi batu. Tidak mungkin. Minta telur diberi kalajengking. Tidak mungkin. Minta ikan diberi ular. Bentuknya kan mirip ya. Tetapi tidak mungkin. Karena dia bapak yang terlalu baik. Kiranya kita mengerti. Dalam bulan ini saya berdoa dalam hidup saya. I will raise up many sons and many good fathers. Sebab dunia ini membutuhkan bapak lebih dari apapun. Lebih dari konglomerat, lebih dari presiden. Tetapi bapak-bapak yang baik. And will start from you and from me. Di mana kita tahu bagaimana memelihara anak-anak kita. Pelajaran dari Lukas 11 ini sangat jelas. Tapi boleh minta. Mintanya itu bukan sebagai pengemis, tapi anak kepada Bapa. Saya tidak pernah sulit meminta pada Bapak. Saya ketemu teman-teman saya yang bapaknya itu jahat. Bapak saya itu, papa saya pribadi sangat murah hati. Saya masih ingat saudaraku, dia cuma punya 2 arloji. Ya, saya kebetulan suka arloji saudara ya. Dia punya 2 arloji. Satu arloji yang dia pakai hari-hari itu mereknya, sebut merek lah, Citizen. Yang satunya Girard Perregaux. Dari nama itu aja saudara tahu itu arloji Swiss yang mahal harganya. Dia berikan saya yang terbaik. Lu pakai ini, gua udah tua kata bapak saya. Nah, dia selalu beri yang terbaik buat saya. Kalau bapak di bumi itu yang begitu, apalagi bapak di sorga. Saya tidak pernah sampai teriak-teriak minta. Saya cuma bilang bapak saya ada kebutuhan. And boom, Tuhan begitu baik. Bapak di bumi, biarlah itu jadi saudara dan saya. Dan kiranya kita percaya kita punya Bapa di sorga yang sungguh-sungguh memelihara kita. Dalam nama Yesus, amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Tuhan Bapak Ibu,